Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana Ymir mengirim jutaan Wall Titan ke bumi dari dunia Path. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Nah, jadi sebenarnya kami bingung mau jelasinnya dari mana. Tapi coba kita bahas dulu, apa itu dunia Path? Dunia Path, dunia jalur, yang dimana tempat ini hanya bisa dimasuki oleh keturunan Ymir. Seperti yang diperlihatkan pada episode 80 kemarin, di mana semua keturunan Ymir bisa masuk ke dalam dunia ini, baik mereka berdarah keturunan Ymir dan Eldia atau darah asli, maupun darah campuran seperti Marleyan dan Ackerman. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah ketika mereka masuk ke dunia ini, tubuh fisik mereka juga bergerak? Jawabannya juga sudah ada di episode 79, di mana Eren dan Seke jalan-jalan, yang sudah pasti lebih dari 1 detik, lebih dari 1 menit, bahkan berjam-jam di dunia Path, dan sempat menjelajahi ingatan ayahnya dalam waktu yang cukup lama. Namun tubuh fisik mereka yang ada di bumi atau dunia nyata tampaknya tak bergerak alias nge-freeze. Mungkin dulu ada teori dari kami yang mengatakan 1 detik di dunia nyata sama dengan 10 tahun di dunia Path. Namun setelah diteliti lagi dari percakapan Seke, ia berkata, waktu kita tak terbatas. Artinya, memang benar ketika masuk dunia Path, rakyat Ymir atau keturunan Ymir bisa hidup dengan jangka waktu unlimited atau selamanya. Dan tubuh fisik mereka di dunia nyata akan selamanya diam atau nge-freeze. Hingga balik lagi ke dunia nyata atau keluar dari dunia Path, maka waktu kembali berjalan lagi. Oke, dari penjelasan di atas, jika kalian sudah menangkap maksudnya, maka mari kita hubungkan bagaimana Ymir bisa membuat Wall Titan sebanyak itu di Pulau Paradis. Bahkan secara resmi dikatakan dalam catatan yang ditinggalkan, jumlah Wall Titan itu ada 10 juta. Apakah Ymir butuh waktu selama 1 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun untuk membuat semua jutaan Titan tersebut? Jawabannya iya, namun juga tidak. Nah, penjelasannya begini. Jawabannya iya jika dihitung dari waktu dunia Path. Ymir mungkin bertahun-tahun mendesain dan membuat jutaan Titan dengan ember berisi airnya. Namun tidak untuk di bumi. Ymir bahkan hanya butuh waktu 1 detik untuk memunculkan semua Wall Titan di Pulau Paradis. Tapi pertanyaan intinya lagi, bagaimana bisa Ymir mengirim jutaan Wall Titan ke bumi atau ke Paradis? Jawabannya sebenarnya belum ada secara 100% berkata fakta. Karena Isayama Sensei sendiri belum menggambar atau menunjukkan panel Ymir mengirim Titan ke bumi dengan cara apa. Namun ada teori yang telah kami temukan dan tentu saja berdasar dan banyak petunjuknya. Jadi jawabannya mungkin ada di episode 58. Eren berkata salah satu pewaris mengatakan kalau dia melihat jalan atau path, darah dan tulang yang berbentuk Titan, bahkan juga ingatan dan keinginannya, semuanya melewati jalan itu. Semua jalan itu berseberangan dengan satu koordinat. Dengan kata lain itu adalah Titan pendiri aka Ymir Fritz. Oke, dari dialog ini kita menemukan jawabannya. Darah dan tulang yang berbentuk Titan. Tahukah kamu setiap kali para Titan berubah, mereka diperlihatkan tulang dan darah mereka. Ya, Titan aslinya juga merupakan struktur yang terdiri dari darah dan tulang layaknya manusia biasa. Hanya saja mereka lebih besar dan juga kuat. Dan kita lingkari kata semuanya melewati jalan itu. Nah, maksudnya apa? Apa yang dimaksud jalan itu? Menurut kami, jalan atau path yang dimaksud di sini adalah pohon yang bercahaya tersebut. Pohon ini juga bisa dikatakan adalah satu koordinat yang membuat semua rakyat Ymir bisa terhubung satu sama lain. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, bisa kami pastikan bahwa cara Ymir mengirim jutaan Wall Titan ke Paradis atau ke bumi adalah dengan cara melewati jalan itu atau path itu. Dan path yang dimaksud sebenarnya adalah pohon bercahaya tersebut. Itulah kenapa pada episode 80 ketika Seke memerintahkan Ymir untuk membuat semua rakyat Ymir tak bisa memiliki keturunan lagi, Ymir berjalan ke arah pohon tersebut. Biar apa? Ya, biar kemampuan magis atau sihir ini bisa terwujud. Yang artinya kita anggap saja dulunya 100 tahun lalu, Raja Eldia ke-145 yaitu Karl Fritz melakukan hal yang sama kepada Ymir. Yaitu, buatlah jutaan Wall Titan untuk melindungi penduduk Ymir dalam Pulau Paradis ini.
Dan akhirnya Ymir buat dulu semua titannya dan kemudian pergi ke pohon cahaya tersebut. Ya, intinya dan caranya adalah Ymir harus masuk ke dalam pohon cahaya tersebut. Dan kemudian titan yang ada di dunia Path bisa dikirim dan diwujudkan di dunia nyata atau bumi. Itulah kenapa ada sinkronisasi, di mana Seke yang memiliki darah kerajaan dengan teriakannya bisa mengubah rakyat Ymir menjadi titan karena cairan tulang belakangnya. Itu karena sebenarnya teriakan Seke mengandung kode untuk Ymir bahwa buatkan titan untuk rakyat Ymir menjadi mindless titan, karena Ymir hanya menurut pada perkataan berdarah kerajaan. Ya, benar sekali. Mulai dari World Titan, Mindless Titan, bahkan ke 9 Titan, semuanya terbuat dan terproses dengan cara yang sama. Dengan perkataan Seke di episode 78, perintis atau pendiri Aka Ymir pasti menciptakan raksasa di sini. Nah, kata raksasa di sini sangat umum, karena Seke tak menyebutkan secara spesifik dan sudah dipastikan bahwa semua Titan itu yang ada di bumi dibuat dalam dunia Path oleh Ymir. Dengan dialog lanjutan, setiap kali kita menginginkan kekuatan raksasa, dia menghabiskan waktu yang tak berujung, alias tak terbatas, seperti yang kami bahas di atas. Artinya sudah jelas bahwa dialog ini merujuk pada ke-9 Titan. Jadi setiap Eren mau berubah menjadi Titan, Ymir dalam dunia Path sedang membuat wujud Titan Eren, lalu dikirim ke Eren di bumi. Tapi tentu saja caranya nggak langsung muncul begitu saja. Setiap perubahan Titan dimanapun itu dan apapun bentuknya, selalu ada petir yang menyambar dari atas. Ya, anggap saja petir itu adalah pipa atau penghubung dunia Path. Jadi begitulah Ymir mengirim semua wujud Titan yang ia desain ke pewaris 9 Titan maupun bukan pewaris yaitu World Titan. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya, bagaimana Ymir mengirim semua Titan di Wal Paradis maupun ke 9 Titan dan World Titan. Itu melalui proses yang cukup panjang, yaitu pertama, buat dulu, lalu masuk ke dalam pohon cahaya, kemudian kirim lewat petir kuning ala Ymir, dan boom, jadilah. Oke, tambahan, mungkin masih ada pertanyaan seperti jika benar begitu, siapa yang membuat Titan Ymir pertama kali? Nah, itu akan kami jawab terpisah ya. Intinya kalian mengerti dulu dalam video ini. Jika sudah, maka nanti kita akan lanjut untuk membahas hal tersebut. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.